Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ali, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Diani Alfiawati akan mempresentasikan artikel dari Brand, Bucknell, dan Newman yang ditulis di Journal of Operational Research pada tahun 2021. Artikel tersebut berjudul Prescriptive Analytics in Public Sector Decision Making, a Framework and Insight from Charging Infrastructure Planning. Jadi artikel ini nanti membahas terkait dengan penggunaan analisis preskriptif untuk, eee, merekomendasikan tempat-tempat charging point di Belanda. Karena di Belanda sendiri pemerintah telah meluncurkan, eee, subsidi ya, subsidi terkait dengan, penggunaan mobil listrik. Nah, di mana ketika ada subsidi lonjakan terkait dengan permintaan mobil listrik juga semakin naik, sehingga membutuhkan tempat-tempat untuk charging point. Nah, di sini, penelitian ini ingin merekomendasikan dengan menggunakan analisis preskriptif, begitu. Nah, basic research question-nya itu adalah bagaimana analitik preskriptif ini dapat membantu organisasi sektor publik, menciptakan nilai publik dan bagaimana organisasi tersebut dapat berhasil memanfaatkan analitik preskriptif, serta bagaimana asuhan kerangka kerja yang digunakan yang berkaitan dengan analisis preskriptif pada organisasi sektor publik. Untuk key paper-nya ada 3 penelitian dari De Souza, Angkalawadati, dan Van Augen. Kemudian untuk motivasi dari penelitian ini adalah, penerapan, analitik data ini di sektor publik jika dibandingkan dengan sektor swasta memang, terlihat bedanya ya, di sektor publik ini sedikit, berjalan lambat, baik itu karena apa? Karena adanya keterbatasan finansial dan juga pertukaran informasi antara lembaga atau departemen ini juga terbatas begitu. Sehingga membatasi kemampuan bersaing, jika dibandingkan dengan sektor swasta. Kemudian juga badan-badan publik yang bertanggung jawab, ini juga beragam gitu ya, ada administrator, pemerintah, masyarakat begitu. Kemudian juga untuk pengukuran nilai ini juga lebih menantang karena metrik keberhasilannya juga bervariasi dan kompleks. Nah, proyek penelitian ini diawali atau sebagai tanggapan dari inisiatif dari Amsterdam Electric. Diluncurkan pada tahun 2009, Amsterdam ini ingin memiliki charging point yang jumlahnya 200 pada tahun 2012 sejak diluncurkan dari tahun 2009 tadi. Nah, kemudian di tahun 2014 ini pemerintah Amsterdam ini menawarkan beberapa ratus, charging point ke pengemudi listrik akibat lonjakan penjualan listrik, ya karena tadi ada subsidi dari pemerintah sehingga ya, permintaan dari mobil listrik kemudian charging point ini juga meningkat. Dengan demikian, penelitian ini mencoba, menggabungkan dengan data spasial untuk memperoleh lokasi yang direkomendasikan untuk charging point yang baru berdasarkan perkiraan tingkat pemanfaatannya. Kemudian idenya adalah penggunaan analisis preskriptif untuk mengoptimalkan penempatan titik pengisian kendaraan listrik di wilayah perkotaan, sehingga nantinya bisa meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pengisian daya dan juga bisa berkontribusi terhadap pengembangan smart city. Kemudian, dengan menghubungkan tantangan dan hasil preskriptif berbasis data nilai publik yang diinisiasi oleh Moore pada tahun 95, yaitu adalah Strategic Triangle Moore, itu ada nilai publik, legitimasi, dan kapasitas operasional. Nah, penelitian ini ingin mencoba mengembangkan, jadi menggunakan PVPA, yaitu Public Value of Prescriptive Analytics dengan menambah 6 pertanyaan, sehingga nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Kemudian datanya, jadi data yang digunakan itu ada data pengisian daya, data lalu lintas, data point of interest, dan data demografis. Begitu. Nah, datanya ini data terkait dengan pengisian daya atau charging point ini dikumpulkan antara periode 1 Juli 2013 sampai 31 Januari 2014. Jumlah data yang digunakan itu ada 120
sesi pengisian daya yang kemudian nanti akan diubah menjadi nilai pemanfaatan untuk setiap outlet charging point di kota. Kemudian dataset ini nanti melingkupi pemanfaatan 296 CP dengan 675 outlet yang kemudian dikurangi dengan stasiun pengisian daya yang baru dibangun saat pengumpulan data dan juga yang ketika pengumpulan data aktifnya itu masih kurang dari 60 hari sehingga nanti dikeluarkan sehingga jumlah yang digunakan nanti ada 658 outlet. Data pengisian daya nanti melingkupi waktu penggunaan, terus kemudian durasinya, dan juga total waktu yang tersedia. Kemudian nanti di sini ini melibatkan pemasangan sensor dan juga perangkat pemantauan untuk merekam informasi yang diperlukan. Nah, ini datanya ini bisa diakses secara real time. Ini eh, dan diakses bisa terbuka melalui API gitu ya. Jadi kayak Google API gitu. Terus kemudian juga dia eh, datanya nanti berbentuk dalam bentuk bacaan begitu yang berupa variabel biner yang menunjukkan apakah CP ini sedang digunakan atau tidak. Kemudian data lalu lintas ini diperoleh dari pihak berwenang gitu di kota pemerintahan. Kemudian proksi yang digunakan adalah kedekatan antara dengan jalan utama. Kemudian informasi terkait dengan data demografis, ini ada rata-rata pendapatan, kepadatan penduduk, kepadatan mobil, dan variabel demografis lainnya. Nah, ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Belanda begitu. Kemudian data demografis juga ternyata tidak tersedia untuk 12 outlet, nanti dikeluarkan. Kemudian juga data point of interest ini terkait dengan jadi letak outletnya ini poin-poin of interest-nya ada apa aja? Oh, misalnya ada restoran, sekolah, museum, dan taman nanti diidentifikasi begitu. Nah, ini diperoleh dari API service seperti Google Place dari API. Kemudian seperti ini, jadi bentuknya terkait dengan overview application-nya. Jadi seketika data terkait dengan pengisian daya tadi, terus kemudian ditambah dengan point of interest tadi juga kedekatan dengan jalan utama dan juga data demografis lainnya nanti akan dianalisis secara spasial dengan melakukan kernel density estimation begitu sehingga nanti bisa menghasilkan prediksi penggunaannya kemudian nanti menggunakan analisis preskriptif terkait dengan penempatan charging point yang dirasa optimal. Kemudian alat yang digunakan yang pertama dia menggunakan desain penangkannya strategic triangle dari Moore, yaitu nilai legitimasi dan kapasitas, dan kemudian nanti ditambahkan dengan analisis preskriptif, yaitu dengan menambah 6 pertanyaan. Nah, kemudian untuk alat analisisnya digunakan nanti menggunakan data matematika, kemudian algoritma spesifik, dan analisis regresi. Nah, untuk strategi triangle dari Moore ini adalah ini, ada value, legitimasi support, dan operational capacity. Sehingga ini nanti dikembangkan menjadi public value of prescriptive analytic. Jadi ditambahkan dengan analitik preskriptif dengan menambahkan 6 pertanyaan terkait dengan analisis preskriptif. Misalnya di pertanyaan pertama ini ada legitimasi dan support. Kemudian prescriptive analytics. Jadi, apakah ada legitimasi atau dukungan dari pihak yang berwenang atau lingkungan yang berwenang terkait dengan penggunaan aplikasi analytics. Dan seterusnya, itu bisa dibaca di sini terkait dengan 6 pertanyaan tambahan. Kemudian untuk deskriptif statistik, jadi untuk kepadatan terkait dengan penggunaan charging point ini ternyata menunjukkan rata-ratanya 19,27. Nah ini dinyatakan di artikel bahwa ini cukup padat gitu ya, cukup padat dengan minimal dua outlet di satu charging point gitu. Jadi ada 2 tempat buat mengisi dan seterusnya. Kemudian nanti bisa dilihat di sini. Kemudian untuk regresinya ini menunjukkan bahwa untuk model 1 ini menekan model tradisional tadi ya, masih menekan CP density, car density, variabelnya. Kemudian untuk variabel 2 ini dengan menambahkan point of interest. Kemudian di model 3 ini dengan menggunakan Monte Carlo. Jadi dia apa ya terkait dengan yang tidak
berkaitan atau tidak mendukung dengan root mean square root gitu ya, terkait dengan itu nanti dikeluarkan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan kekuatan penjelas dengan menekan pertama ini 0,011 gitu ya. Nah, kemudian ketika menambahkan point of interest ternyata jumlah kekuatan penjelasnya semakin tinggi begitu. Kemudian dengan melakukan ketiga, ini meskipun kekuatan penjelasnya lebih lebih sedikit ya dibandingkan yang kedua, namun dari improvement dari Monte Carlo, saya agak lupa CV-nya ini apa. Nah, ini di kedua ini juga jumlahnya ini mengalami peningkatannya, artinya ini lebih optimal begitu. Kemudian, nah ini jadi setelah dengan menggunakan data spasial dan juga preskriptif tadi, nah ini ketemu ternyata hasilnya seperti ini. Jadi untuk apa yang warnanya hijau-hijau ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah ini tingkat penggunaannya itu sangat tinggi. Nah, kalau di daerah merah ini tingkat penggunaannya rendah begitu. Nah, yang terjadi sebenarnya distribusinya adalah seperti ini bentuknya, tapi ketika nanti di analisis preskriptif ini akan membentuk seperti ini. Jadi untuk yang hijau ini nanti ada satu outlet, kemudian yang yellow ini ada dua outlet, kemudian yang red ini ada tiga outlet gitu. Jadi nanti bisa dilihat seperti ini. Keterbaruannya apa? Yaitu adalah menggunakan analisis perspektif yang mengasosiasikan eh, tingkat pemanfaatan dengan fitur lingkungan perkotaan, memprediksi tingkat pemanfaatan di area yang belum diketahui, dan merekomendasikan penempatan charging point gitu. Nah, pendekatan ini nanti prinsipnya bisa diterapkan di kota atau area perkotaan dimanapun gitu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sangat penting karena nanti bisa meningkatkan berbagai layanan publik yang tentunya bisa untuk membuat keputusan yang lebih tepat begitu. Nah, kemudian juga hasil penelitian ini juga menyediakan kerangka kerja untuk menilai tadi nilai bersih dari aplikasi analitik gitu ya di sektor publik begitu. Nah, ini nanti penting untuk proyek-proyek yang berbiaya tinggi seperti belanja infrastruktur begitu, di mana biaya finansial dari solusi analitik perlu disesuaikan dengan dampaknya. Kontribusinya penelitian ini terhadap literatur ya, terhadap literatur yang relevan, yaitu adalah menjelaskan terkait dengan demonstrasi bagaimana analisis preskriptif ini dapat meningkatkan manajemen sektor publik dengan menjadikan pengambilan keputusan lebih transparan. Gitu. Pertimbangan yang lain itu terkait legitimasi input dan output. Legitimasi inputnya ini berkaitan dengan isu privasi atau tata kelola data. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di pemerintahan itu kan datanya agak susah ya. Nah, ini sebisa mungkin input datanya ini diperoleh dengan cara yang sah, kemudian juga mematuhi aturan privasi yang berlaku, begitu. Nah, kemudian untuk outputnya ini memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak mengandung bias untuk kelompok tertentu. Juga keputusannya juga bisa adil untuk semuanya ya. Artinya jangan sampai keputusan ini menjadi tidak adil atau tidak akurat bagi beberapa kelompok. Sehingga ini perlu untuk menjadi pertimbangan ketika melakukan analisis preskriptif terkait di sektor publik ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa didiskusikan bersama di kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.